Pernah nggak kawan-kawan, teman-teman yang eh, pernah berpikir atau yang berpikiran sudah berusaha atau sudah berikhtiar, sudah berdoa, tapi kok tidak kesampaian cita-citanya atau apa yang kita ingin atau yang kita inginkan ini merasa tidak terkabulkan atau tidak eh, kesampaian. Nah, pernah nggak teman-teman seperti itu? Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Kang Di. Dan untuk kesempatan kali ini, Kang Di mau berbagi sedikit ya tentang apa yang menyebabkan atau apa faktor apa yang menyebabkan keinginan cita-cita kita ini tidak tersampaikan atau tidak kunjung terlaksana atau tidak kunjung tersampaikan. Nah ini kawan-kawan, teman-teman pernah mengalami atau berpikiran kok usaha saya kok merasa sia-sia atau apa yang saya inginkan kok tidak pernah kesampaian atau yang lain-lain. Nah, ini sebetulnya ada beberapa faktor. Sebetulnya ada faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi. Itu seperti apa? Dan ini sudah sebetulnya dari dulu juga sudah dari nenek moyang kita juga sudah membicarakan atau sudah sudah menurunkan atau pesan-pesan dari leluhur-leluhur dulu. Ini sebetulnya pengaruhnya itu apa? Pengaruhnya itu hanya di otak. Nah, otak kanan dan otak kiri. Apa itu? Nah, jadi ini sebetulnya hanya untuk menyelaraskan atau menyinkronkan, dan juga bisa kerjasama otak kanan dan otak kiri. Itu faktor utama. Nah ini mau saya jelaskan atau saya mau berbagi dikit ya ini tentang penyebabnya. Kenapa kok apa yang kita inginkan kita udah usaha, udah ikhtiar kok tidak tersampaikan atau tidak ada hasil ibaratkan gitu. Seandainya dapat hasil belum memuaskan. Jadi begini untuk kawan-kawan teman-teman ya. Jadi untuk faktor yang utama itu kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama otak kanan dan otak kiri. Itu harus sinkron. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Contoh, hanya kerja otak kanan saja atau otak kiri saja. Nah, jadi artinya apa itu? Maksudnya apa? Nah, maksudnya gini loh, kawan-kawannya. Jadi kalau untuk otak kanan itu berpikiran logika, atau bisa juga otak kanan itu berbentuk ikhtiar. Nah, ikhtiar memang itu harus ikhtiar. Kalau mau menjemput rezeki itu harus ikhtiar, atau menjemput uang atau rezeki yang lain lah, yang berbentuknya itu apa ya, mendapatkan materi. Materi itu harus pakai ikhtiar atau usaha, berbentuk usaha. Itu untuk otak kanan. Dan untuk otak kiri itu berpikiran yang kalau ambil contohnya itu berdoa, memohon,
Dan kalau zaman sekarang itu ada yang bilangnya itu kan ada pakai istilahnya itu afirmasi. Nah, pakai afirmasi. Afirmasi itu sama aja dengan berdoa ya, dengan berdoa. Nah, ini nanti ada cara-caranya juga untuk kawan-kawan ya. Supaya apa? Supaya bagaimana untuk menyinkronkan otak kanan dan otak kiri untuk mencapai apa yang kita inginkan itu biar cepat terkabulkan, doanya itu terkabulkan. Karena apa? Nah, itu tadi otak kiri itu untuk berdoa, otak kanan untuk usaha, ikhtiar. Itu dua-duanya harus sinkron, harus kerjasama. Kalau hanya otak kiri doang atau otak kiri saja atau cuma berdoa saja, tidak ikhtiar, ya gimana mau dapat hasil, kan begitu. Walaupun ada ya berpikiran logis. Lalu bagaimana kalau hanya mengandalkan otak kanan atau yang dibilangnya itu eh, ikhtiar, ya tidak memakai otak kiri, ikhtiar saja ya bekerja tapi tidak tidak diimbangi dengan berdoa atau afirmasi tadi, itu juga hasilnya tidak maksimal. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya begini. Ini saya dapatkan juga dari orang tua dulu juga memberitahukan seperti itu. Kalau mau ada hasil usahanya itu harus bekerja sama otak kanan dan otak kiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk biar cepat ada hasil, otak kanan itu bekerja atau ikhtiar atau mau bekerja ataukah mau dagang atau yang lain-lain. Nah, otak kiri itu mendorong atau kerjasama. Kerjasamanya apa? Nah, berdoa dan punya afirmasi. Afirmasi itu ya dorongan dalam hati. Tapi dalam hati untuk mengucapkannya. Nah, nanti ada kata-kata afirmasi itu banyak. Apakah saya mampu untuk mendapatkan uang banyak? Saya layak untuk mendapatkan rezeki banyak. Saya bisa untuk menjalankan atau mengerjakan pekerjaan yang berat, ataukah saya bisa dan saya bisa. Nah, itu yang bekerja di otak kiri. Nah, seperti itu kan kawan. Jadi itu saling kerja. Tapi kalau untuk afirmasi atau untuk berdoa itu tidak usah diucap. Nah, tidak usah diucap. Karena apa? Kalau diucap, nanti malah ujung-ujungnya jadi muspro atau atau bilangnya itu malah jadi mubadir atau malah jadi nggak ada hasil. Seperti itu. Jadi semuanya itu kalau untuk di otak kiri itu kita dalam hati saja. Orang lain jangan sampai tahu karena itu untuk pendorong. Nah, ibaratkan sebelum sebelum tercapai keinginan itu jangan diumbar dulu. Nah, tapi disimpan di dalam hati. Nah, saya mampu, ibaratkan gini contohnya seperti ini. Contohnya saya ambil contoh satu aja. Saya mampu atau saya mau beli motor atau saya mau beli mobil, saya mampu beli motor, saya mampu beli mobil. Nah, tapi di otak kanan dibarengi dengan ikhtiar, usaha, kerja, nanti gajian yang berikutnya mau saya buat DP atau mau buat beli kalau mampu, kalau mencukupi. Nah, itu tapi jangan diomong dulu, jangan diomong ke teman, tetangga atau saudara atau siapa, jangan diomong dulu karena itu berbentuk afirmasi atau doa. Nah, seperti itu. Nanti kalau itu diomong dulu sebelum tercapai, nanti biasanya pas hari hanya itu hasil yang dari ikhtiar itu biasanya itu kepake ke yang lain. Biasanya ada
istilahnya kebutuhan mendadak yang tidak terpikirkan. Nah, itu ada di otak kiri. Nah, di situ kan kawannya. Jadi kesimpulannya itu kalau mau apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau itu harus dibarengi dengan otak kanan dan otak kiri. Otak kanan usaha atau ikhtiar, otak kiri berdoa atau afirmasi. Afirmasi dengan jangan diumbar-umbar dulu kemauannya atau cita-citanya atau keinginannya, itu jangan diumbar-umbar dulu. Nah, nanti itu kalau diumbar dulu, ya itu tadi biasanya itu di luar dari omongan kita atau di luar apa yang diomong-omongkan itu atau disebarluaskan. Saya mau pengen beli ini, mau pergi ke sono ke sini, itu biasanya nanti kalau diomong dulu ke teman tetangga atau yang lain, itu biasanya di hari hanya itu malah tidak tersampaikan. Itu memang dari hukum alamnya seperti itu. Nah, itu dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala memang seperti itu. Kalau nggak percaya, ya apakah kawan-kawan ada yang pernah mengalami, tulis di kolom komentar. Nah, seperti itu kan kawan. Jadi seperti itu ya. Jadi penyebabnya apa? Biasanya penyebabnya yang tidak kunjung terlaksana atau kunjung terkabulkan, itu biasanya di situ hanya memakai kotak kanan saja atau kotak kiri saja. Nah, seperti itu. Baik kawan-kawan, untuk teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi, nanti bisa belajar bersama. Ini hanya berdasarkan dari orang tua dulu kalau memberitahu seperti itu dulunya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada mau berkenan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Ataukah mau bertanya atau yang lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.